Om Seram para bakta sekalian, senang sekali hari ini saya Laksmi Paramita kembali hadir menemani Anda di Kamis Bersama Sai di Media Indonesia. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah segmen yang sangat menarik, yaitu wawancara antara Bro Wijay dengan Bro Nur Cahya. Tamu kita hari ini akan memberikan pengalamannya selama menjalani kehidupan sebagai seorang bakta dan juga sebagai seorang ayah, seorang pegawai yang sangat berjasa di bidangnya. Mari kita saksikan bersama-sama segmen Hati ke Hati berikut ini. Selamat menikmati. Sairam pemirsa Media Sai Indonesia, terima kasih kembali lagi di acara Hati ke Hati, dan hari ini kita ada sesepuh kita, our most loved Pak Nur Cahya from Bali. Hari ini Pak Nur akan sharing sama kami pengalaman Pak Nur dengan suami dan di organisasi dan juga words of wisdom. Pak Nur, terima kasih bergabung dengan kami. Sairam. Sairam, terima kasih Bro Wijay, senang berjumpa meskipun lewat media Zoom, Bro. Iya. Biasanya kita sering berjumpa Iya. secara langsung, sekarang bersyukur dengan Zoom ini masih kita bisa sering bertemu. Ya, Sairam. Teknologi membawa kita dekat, Pak Nur. Tapi suami ada bilang, technology is technology. Tapi kalau dipakai dengan baik, mungkin lebih baik ini ya. That's right, Bro. Oke, betul. Pak. So, saya akan memperkenalkan Pak Nur dulu kepada pemirsa kita. Pak Nur Cahya adalah as a profession adalah pegawai negeri sipil. Beliau dosen daripada Universitas Udayana. Berkat rekomendasi dari universitas, Pak Nur diangkat sebagai konsultan Bank Indonesia selama 22,5 tahun. Dan terakhir Pak Nur menjabat di BPD, Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagai Presiden Commissioner. So Pak Nur, kalau di karier Pak Nur banyak pengalaman yang kita ingin nyerap nih hari ini nih Pak Nur. Dan satu lagi profesi Pak Nur yang merangkap dan masih berjalan adalah Pak Nur aktif sebagai Sai Bakta di organisasi, dan Pak Nur adalah most loved devotee, selalu senyum dan selalu memberikan cinta kepada semua. Saya beneficiary-nya, salah satunya. Kenal Pak Nur sudah banyak. Semua berkat suami, Bro. Yes, Pak Nur, yes. Pak Nur, mungkin kita ingin minta Pak Nur sharing sedikit kepada pemirsa hari ini. Mungkin Pak Nur bisa menceritakan sedikit mengenai permulaan perjalanan Pak Nur dengan suami, dan di tahun berapa Pak Nur? Pak Nur kenal suami awal. Ya, yes, Bro Wijay, sesungguhnya saya mengenal suami itu dengan usia yang sudah dewasa, malah status sudah sebagai dosen begitu. Dulu banyak dengar cerita dari kawan dekat, Pak Cokorde Rake Pemayun, bakta senior lah katakan di Bali. Beliau pemusik dan memang sangat dekat dengan banyak orang. Kami diceritakan terutama tentang mukjizat dari suami. Kemudian beliau cerita bagaimana pernah mengalami kecelakaan dan seterusnya, selamat. Jadi Begawan Sisata Sebaba ini adalah beliau katakan sebagai manusia yang luar biasa. Hebat sekali mukjizatnya. Saya terus terang aja hanya cerita mukjizat, belum begitu tinggi tingkat keyakinan kepercayaan saya. Setelah saya diberikan oleh beliau juga dan oleh tetangga ada yang saya bakta, diberikan buku-buku beliau. Salah satu buku yang memang berbicara tentang cinta kasih begitu. Saya benar-benar tertarik, Bro. Karena benar-benar sangat cocok dengan kata hati saya, dengan pikiran saya dan perasaan saya, Bro. Nah, kemudian malah istri saya duluan datang ke center bersama anak-anak. Kenal Baba berikutnya itu karena anak-anak diberikan foto suami yang kribo itu, Bro, oleh sopir yang antar jemput anak-anak, disuruh memberikan ibunya begitu. Tapi oleh Mbak Sinta, istri saya, hanya ditaruh aja, diletakkan di atas meja.
Kemudian besoknya anak saya tanya lagi, ditanya oleh driver yang antar dia, Gede, apakah fotonya itu sudah dipasang oleh ibumu? Nah, kemudian oleh istri saya dipasang dan dia mimpi, bro, bermimpi dipasanglah dengan baik di tembok begitu. Kemudian setelah dia mengikuti bajan, dia cerita sering di rumah. Saya beberapa kali mengantarkan dia berangkat bajan karena saya pagi mengajar di kampus reguler istilahnya. Kemudian program ekstensi di sore malam hari. Saya antar dia ke center. Kemudian malam harinya saya jemput dia. Agak lama situasi itu. Saya belum ikut bajan, bro. Di samping karena memang belum ketertarikan itu belum tinggi. Kedua, pada waktu saya masih mengajar pagi dan sore waktu itu. Nah, kemudian saya mulai kemudian tertarik untuk mengikuti bajan, bro. Kemudian berbagai kegiatan di center, terutama kegiatan Dharma Wacana yang saya dengar dari para senior kita, Pak Profesor Wayan Jendre, Pak Ketut Wiyana, Pak Titip. Wah, benar-benar sangat menyentuh hati, bro. Pengen tertarik untuk mengenal lebih jauh. Membeli bukunya ada usaha di center, kemudian ikut gotong royong membangun center, kemudian kami ditunjuk pertama itu ikut di organisasi sebagai seksi Dharma Wacana, mengurus siapa yang dapat giliran Dharma Wacana, malah disuruh mencatat apa poin-poin yang disampaikan oleh pendharma wacana. Jadi betul-betul saya merasakan jadi dapat pengalaman banyak, bukan hanya listening, mendengarkan Dharma Wacana, tapi mencatat dalam bentuk pointer, melaporkan kepada ketua, bayangkan. Wah, enak banget itu sebenarnya, bro. Nah, singkat cerita, kemudian ada masa jabatan ketua itu habis, di Center Denpasar, ada pemilihan pengurus baru, saya ikut dinominasikan sebagai salah satu calon ketua, ada istilahnya proses selection, ada kriterianya sekian tahun jadi bakta saya dan seterusnya, dan ada proses election, bro. Itu penerapan demokrasi di organisasi saya di Denpasar, karena bakta kan begitu banyak, bro. Mudah mencari orang-orang, jadi yang tertarik menjadi pengurus itu cukup banyak, bro, senior-senior kami. Saya termasuk kemudian terpilih sebagai ketua, kami bersama-sama dengan para senior jadi pengurus. Jadi ketua, bro. Kemudian ikut sebagai ketua, tentu banyak kunjungan dari para senior di tingkat internasional. Ada Datu Jagadisan datang ke Bali, Dr. Rawindran datang ke Bali, dan yang dari Jakarta, Pak Pritem, Bro Manu Mecandani, Pak Cok paling sering ke Bali, saya selalu datangi. Berguru sebetulnya sebagai pendengar yang baik kalau beliau cerita, diajak ke lapangan, diajak ke center, saya selalu ikut jadi sopirnya Pak Jenderal, sopirnya Pak Wiyana. Waktu beliau akan berkunjung ke center lain beri Dharma Wacana, saya selalu siap, bro, punya fasilitas, punya kemauan, sehingga saya selalu mendapat inspirasi dari para senior itu, bro. Kemudian ada pertemuan untuk memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga Yayasan Sri Setiasi Bapak Indonesia di Jakarta, tempatnya di Villa Kolibah di Puncak, bro. Punyanya Bro Manumit Candani, kalau tidak salah itu. Saya ikut di sana bersama Dr. Rawi, bersama para senior yang lain. Saya diajak sebagai steering committee, bro. Wah, dipercayakan begitu karena sesungguhnya sejak dulu memang saya pengalaman di organisasi, bro. Baik dari SMA maupun sejak di mahasiswa, ikut di senat mahasiswa, ikut di dewan mahasiswa, majelis permusyawaratan mahasiswa, selalu ikut aktif dan ikut menyusun beberapa kebijakan, anggaran dasar rumah tangga, ikut menyusun program, dan seterusnya, bro. Jadi punya pengalaman organisasi banyak itu di kampus. Kalau yang di luar, di KNPI namanya, saya selalu ikut sejak berdirinya ada di Bali, bro. Sehingga pengalaman ini kami bawa ke saya, jadi diajak dan diminta untuk ikut. Nah, kemudian dilanjutkan Munas, bro, punya ADHT, kita lanjut Munas yang pertama, itu kemudian dipilih sebagai ketua umum, ketua SSGI waktu itu adalah Pak Mohan Wipuri yang pertama, saya ditunjuk sebagai ketua 1 sama teman-teman
senior yang lain di situ sebagai ketua satu istilahnya waktu itu. Kemudian pada waktu Munas yang kedua, saya singkat-singkat aja, saya dipilih sebagai ketua pelaksana harian. Ketua umumnya masih Pak Muhammad Mirpuri. Karena figur beliau sebagai senior yang tidak ada tandingan di mata kita, mata saya termasuk dulu bro. Karena akses beliau ke Prasanti dan seterusnya. Kemudian saya jadi ketua pelaksana harian. Jadi tugas sehari-hari kalau ada rapat di Jakarta, rapatnya saya dari Bali itu sudah membawa termasuk bahan-bahan rapat pun kami bawa dari Bali fotokopi bro. Kebetulan suami sangat baik beliau. Fasilitas waktu di BI waktu itu fotokopi apapun termasuk tiket no problem berangkat kemana-mana bro. Mengikuti para senior waktu itu. Yeah. Nah kemudian Munas ketiga dipilih sebagai ketua umum lah begitu. Munas keempat dipilih sebagai ketua lagi bro. Kemudian berikutnya jadi penasihat sampai sekarang. Penasihat dan sekaligus jadi sewadal bro. Nah dalam kesempatan itu kami tentu punya pengalaman saya di Indonesia maupun beberapa kali punya kesempatan berangkat ke Putra Party bro. Yeah. Kalau pada waktu youth training youth yang pertama di Prasanti, kami berangkat tentu bersama Bro Manu, Pak Cok. Meskipun saya waktu itu begitu ngambetnya ikut masuk ruangan meeting begitu, tapi tidak boleh, usia sudah lebih bro, bukan youth lagi gitu. Bro Manu bilang, waduh Pak Nur, sabar. Anda bukan youth lagi, kita duduk saja di sini katanya, maaf Pak Cok bro. Jadi yang ikut Bro Yudi, Sister Siska, Kadek Sumarini, Bro Permadi, dan banyak kawan-kawan lain dari Jakarta, Medan, seluruh Indonesia yang youth. Jadi saya tiap hari itu hanya belajar dari kawan-kawan dari youth, apa yang diomongin, apa materinya, dan seterusnya. Jadi kami belajar banyak dari kawan-kawan yang lain, para senior bro. Dan yang puji syukur bagi saya, waktu kami menjadi PLT ketua pelaksana itu diberi kesempatan oleh Prasanti Nilayam, di mana kartu saya ditandatangani oleh bro siapa yang dari Jepang bro, kartu khusus bro Hira. Boleh duduk di bro Hira, bro Hira apa Central Koordinator apa Sun Chairman. Saya dibolehkan ikut duduk di Wiranda. Oh my God, ini terasa luar biasa bro. Jadi itu merupakan katakanlah rasa syukur saya. Suami amat sangat baik memberi kesempatan duduk di dekat beliau, relatif dekat begitulah. Meskipun sering ada keraguan apa segala macam, tetapi happy lah. Dan beberapa kali memang dapat didekati beliau, dapat wawancara, interview, kemudian beliau baik beliau. Kalau kita mengantarkan performance apapun ke Putra Party yang mau dipertunjukkan di Sekuluan, saya nganter penari dekat dengan beliau, jadi sempat dekat kepada beliau. Kemudian perayaan Buddha Purnima di Whitefield, kita malah semacam panitia dari Indonesia dengan Bro Dennis, dengan teman-teman yang lain, luar biasa dapat dekat sama beliau gitu bro, mengatur tempat duduk dan sebagainya. Ini kesempatan yang membuat semangat saya untuk ikut di saya organization ini tambah tinggi, dan malah sering lupa dengan tugas-tugas yang lain bro. Artinya saking happy banget sesungguhnya bro. Yang lain saya tinggalkan, tetapi tugas, karena bagaimanapun sebagai dosen, sebagai konsultan, saya harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk dapat tetap saya laksanakan sebagaimana mestinya. Saya kira itu secara singkat bro, apa yang kami lakukan, meskipun terus selalu saya katakan selama beliau masih bersama kita secara fisik, berapa kali beliau ajak berbicara begitu, meskipun pertanyaan sederhana bro, saya sudah dari kamar room itu sebelum dekat sama beliau, saya sudah berpikir harus bisa menjawab.
Karena menurut kawan-kawan sebelumnya, begitu dekat dengan beliau ditanya sesuatu, gelagapan, hilang semuanya yang mau dilaporkan, bro. Tidak bisa ngomong, tapi saya siap. Kapan you datang? Berapa orang dari Indonesia? Waduh, happy pelan-pelan, bro. Menjelang pulang, bro. Saya duduk meskipun di Wirana agak jauh, beliau dekati. Kapan you akan pulang? Gitu. Jadi disodorkan kaki Padma beliau. Oh my God, ini luar biasa. Nah inilah pengalaman pribadi yang saya sebetulnya tidak pernah atau amat sangat jarang saya cerita pada siapapun, bro, karena itu sebetulnya kan kebahagiaan pribadi. Saya baru lanjut, silakan. Nanti saya lupa banyak cerita yang lain, bro. Ya, terima kasih Pak Nur, sharingnya luar biasa. Pak Nur sudah bawa kita kembali ke Veranda nih sekarang di Puttaparthi dengan suami. Pak Nur, mungkin secara pengalaman fisik yang Pak Nur mempunyai dengan suami, adakah pengalaman yang berkenan Pak Nur? Yang mungkin Pak Nur bisa share. Ya, pengalaman tentu selain yang saya ceritakan tadi, bro, bahwa tentu saja sesungguhnya ajaran beliau menurut saya amat sangat baik. Menurut apalagi Mahawakya beliau yang begitu banyak, dan menurut saya itu tidak perlu kita lagi apalagi membantah, mendiskusikan aja rasanya tidak perlu, bro. Yang perlu itu adalah perlu kita laksanakan guys. Gitu aja, bro. 9 pedoman perilaku, 10 prinsip hidup. Karena beliau menyatakan kalau you laksanakan itu dengan baik dan benar, hidupmu akan selamat. Kan beliau menyatakan begitu, bro. Sehingga saya betul-betul yakin sekali yang penting, meskipun tidak kita berlebihan mampu ini, bro, kita lakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dan yang juga sangat menarik diri saya itu adalah ajaran beliau tentang educare beliau, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Waktu kami di Bali, waktu masa sekolah rakyat, elementary school itu diajar budi pekerti, bro. Sekarang ini kan hilang, itu udah nggak ada lagi. Ternyata human value itu begitu pentingnya. Ada bukunya ya banyak yang kita beli, kita diskusikan. Setiap ada ceramah-ceramah dari Dr. Atul Nyumsai, oleh kawan-kawan, Pak Nurage, Pak Pritam. Saya selalu jadi pendengar yang baik. Saya ikuti selalu baik di Jakarta, di Bali, bro. Saya banyak belajar, bro. Saya berusaha menerapkan di tempat kerja, termasuk di kampus juga. Bagaimana sebagai tenaga tenaga dosen saya bisa memberikan contoh yang baik, karena Dr. Atul Nyumsai menyampaikan syarat good teacher itu katanya be a good example, itu number 1. Number 2 kembali lagi ke number 1, be a good example. Saya tunjukkan itu, bro, di kantor di Bank Indonesia waktu itu, karena bro tahu suasana di Bank Indonesia kan di sana agak berbeda dengan situasi organisasi lain yang pernah saya rasakan di luar, gitu ya. Mereka merasa diri sudah level tinggi, lembaga bergengsi begitu. Jadi jiwa melayani saya terapkan, bro. Malah sampai orang memberikan tayangan yang gambarnya buram begitu, saya maju ke depan, saya perbaiki di masih istilahnya menggunakan apa itu, bro? Yang diputar biar sorotannya tepat. Saya perbaiki. Teman pejabat BI di sebelah saya nanya, bro, Pak Nur, why? Kenapa you ngambil kerjaan begitu? Itu kan ada orang lain. Rasanya bagi saya ringan sekali pekerjaan itu, bro. Jadi orang-orang melihat kok ringan tangan mungkin. Bikin report mestinya seminggu. Saya lakukan kalau itu meeting kita Jumat, bro. Bikin laporan baik itu dalam bahasa Indonesia maupun in English. Hari Senin udah selesai, bro. Membuat mereka trust, percaya, bro. Karena besoknya Selasa saya mengajar di kampus, bro. Biar diberikan izin membina hubungan baik. Biar mereka ngerti suasana hati yang saya gunakan. Malah pimpinan sering nanyakan, termasuk bule yang sponsor kami. Saya kan digaji oleh World Bank waktu itu, bro. Bukan oleh pemerintah Indonesia. Dan termasuk juga pernah dari lembaga di Jerman namanya GTZ, Bantuan Teknis Jerman. Pak Nur, apa nih bikin itu? Saya bilang sambil istirahat, Sabtu Minggu saya kerjakan. Padahal saya percaya bahasa Inggrisnya untuk menulis, bro, tidak pintar. Saya tanya ke teman yang jurusan bahasa Inggris, yang master degree-nya,
jurusan bahasa di Australia, bro. Jadi English saya tuh jadi kelihatan bagus reportnya, bro. Dengan bos-bos saya membaca itu dengan baik, mereka percaya. Waduh, luar biasa. Dan saya bersyukur, bro. Kesulitan yang dihadapi BI waktu itu pada awalnya, bagaimana menghadap gubernur Bali dengan bupati. Saya kebetulan memang aktivis, beliau kenal baik, beliau mantan rektor. Saya telepon aja, direksi mau menghadap, oke Nur, you datang besok, first time. Jadi orang-orang pada heran, kenapa you bisa nembus itu? Karena mereka udah menyurati berulang kali sulit. Nah ini banyak sekali membantu kami membuat suasana hubungan baik. Saya yakin, bro, semua suami yang semua menuntun saya itu, bro, dalam pekerjaan. Jadi begitu suasana. Dengan menjalankan ajaran suami dalam sehari-hari, Pak Nur membawa suami dan suami yang meng-guide ya, Pak. Human value. Ya. Kemudian, bro, tentu di center kan kegiatan sewa kan luar biasa, bro. Yeah. Luar biasa. Bekerja teman-teman tanpa pamrih. Hanya di organisasi saya yang saya lihat seperti itu. Di tempat lain kami di kampus namanya pengabdian masyarakat, asal-asalan untuk cari kredit poin, dapat sertifikat begitu, Bu. Tapi di saya center bekerja, waduh, uang dapur pun keluar untuk supaya dapat kita sewa istilahnya. Jadilah kalau harus pergi keluar daerah, uang dapur pun untuk beli tiket jalanlah tanpa ada beban, bro. Tapi dengan demikian, bro, terus terang, saya bersyukur suami sangat menuntun, membantu kita. Rezeki datang terus, bro. Kita keluarkan, suami akan menambahkan. Saya percaya itu, bro. Benar-benar terjadi. Sehingga melakukan sesuatu sesuai ajaran suami, pahalanya luar biasa. Cepat, lambat, luar biasa pada diri kita masing-masing. Maaf, bro. Lanjut terus ceritanya. Pak Nur, pas waktu Pak Nur berjabat di organisasi, mungkin waktu itu ada tantangan-tantangan apa yang Pak Nur mengalami ya pas? Sebenarnya, bro, tantangan kita kan selalu ada, bro. Yeah. Tantangan dari dalam, bro, maupun dari luar organisasi. Yeah. Yang dari dalam kan kita perlu menyadari betul. Kita paham bahwa bakat saya yang datang itu dari berbagai background. Ada yang dari pebisnis, tentu punya harapan yang berbeda dengan para guru-guru misalnya, dengan pekerja sosial misalnya akan berbeda, bro. Tetapi bagaimana kita bisa menyatu? It is not easy, bro. Yes. Tetapi dengan kita bekerja keras, bekerja sama, selalu duduk bersama, bro, kita jalankan produk organisasi dengan sebaik-baiknya, kita bisa bekerja sama dengan sangat baik, bro. Tantangan yang dari dalam, karena background yang berbeda. Ada juga yang dari dalam, bro. Kadang-kadang saya bakta kita menafsirkan berlebihan daripada yang semestinya begitu. Mereka kadang-kadang ini organisasi spiritual, seperti organisasi ada menyangkut ritualnya juga tinggi. Kegiatan dulu kan awalnya Agni Homa, Agni Hotra. Wah, itu tantangan luar biasa, bro. Karena banyak teman meyakini itulah ajaran yang kegiatan yang sangat baik. Saya percaya itu, tetapi tempatnya kan bukan harus di center kan kayak begitu. Terjadilah gejolak, bro. Tapi pelan-pelan kita berikan pengertian begitu. Kemudian yang dari dalam yang lain, ada yang menganggap organisasi sosial spiritual. Sosialnya apa? Tiap kali bajan, baik Selasa maupun Kamis itu di center, bro, pengumuman bahwa ada, kalau saya bakal sakit, opname di rumah sakit, ya oke. Sampai orang lain yang sakit diumumkan, minta bantuan. Sepertinya kita lembaga donasi begitu. Terus-terusan terjadi. Wah, ini bro, harus kita robah. Sistem ini bro, harus berubah. Kita bukan organisasi donasi. Memang spiritual, membantu orang baik, love all, serve all, oke. Tapi kan bukan harus seperti itu tiap hari menorong orang operasi dan sebagainya. Mesti beda itu. Apa caranya, tempatnya, begitu bro. Kemudian banyak lagi bro yang internal tantangan kita. Nah, yang dari luar bro, dari luar tentu dari dulu memang
ada persepsi bahwa ada yang menganggap organisasi SAI kita ini keberadaannya itu membahayakan mereka, merisaukan mereka, ya. Ada dulunya terjadi dianggap mencampur adukkan agama, sampai para senior kita, Pak Pritem, Pak Laman, Pak Jenderal, Pak Wiyana dipanggil kejaksaan kan itu. Dulu itu bro, panggil polisi. Ya saya dengar-dengar waktu itu belum dipanggil langsung karena baru mulai ikut bergabung di organisasi waktu itu bro. Nah kemudian berikutnya juga ada karena di organisasi kita ada juga ada umat Hindu, umat Buddhis, ada umat yang lain, Nasrani, umat Islam kan begitu secara keseluruhan bro. Jadi ada yang menganggap mencampur adukan ini. Kemudian apa yang menyelamatkan kita waktu itu? Mohon maaf. Itu karena akhirnya ada para tokoh kita waktu itu yang kebetulan duduk di Hindu Parisat di tingkat pusat. Pak Wiyana dan yang lain-lain bro. Banyak di sana. Itu yang membuatkan kita menjadi, ada Pak Putra, mendapat pengayoman dari Hindu Parisat di tingkat pusat. Parisade Hindu Dharma Pusat. Itu yang terjadi. Kan itu sebetulnya tidak abadi juga bro. Sekarang kan sudah muncul lagi. Bahwa itu sekarang di Bali terutama, itu dipersoalkan. Yang kita banyak dikelompokkan dianggap sebagai, karena adanya protes terhadap Haka, Hari Krishna ini dianggap kita sampradaya yang tidak sesuai dengan suasana Dresta Bali istilahnya. Nah ini sehingga kita sekarang harus bersiap-siap apapun yang terjadi, kita harus selalu siap menghadapi dinamika ini. Saya sebagai ketua sebagai SSGI waktu itu, kami dipanggil di Singapura diwawancara di salah satu hotel oleh Dr. Goldstein bro. Why? Kenapa you di bawah Hindu Parisat? Ini organisasi is not Hindu. Organisasi adalah universal. Waduh, gimana saya menghadapi beliau orang nomor 1 di tingkat internasional harus menjawab dengan baik. Karena situasi berbeda, bro. Bro, di India nggak ada mempersoalkan, bro. Nggak ada Departemen Agama di luar negeri juga orang Katolik tidak ada masalah. Tapi di Indonesia kan beda bro suasananya. Nah inilah kita jelaskan pelan-pelan. Ada Pak Pritem waktu itu dipanggil juga memberi penjelasan dan para senior yang lain. Nah ini beliau bisa memaklumi begitu bro. Jadi tantangan kita banyak sekali bro. Mungkin dengan tadi yang Pak Nur cerita mengenai situasi yang kita ada di sini, mungkin Pak Nur ada saran bagi teman-teman Bhakta supaya mungkin kita juga diajarkan oleh suami kita melakukan action kita itu supaya jangan membuat yang lain itu risau. Mungkin adakah advice ya dari Pak Nur untuk teman-teman Bhakta ya? Ya, sesungguhnya bro harus kita benar-benar belajar betul tentang organisasi SAI ini. Ajaran beliau ini memang ajaran universal begitu, jangan kita campur adukkan mana spiritual, mana ritual. Memang kita harus mampu membedakan ya. Bukan kita ini anti ritual, tidak bro, sesuaikan dengan di mana tempatnya, kapan waktunya kan begitu. Saya ikut kegiatan saya menjadi orang Hindu yang baik. Kami sangat rajin bersembahyang ke pura, di rumah tangga keluarga punya family temple, kami lakukan semua kegiatan itu sesuai dengan istilahnya dresta, kebiasaan yang baik turun-temurun. Di Bali bro kami lakukan, tidak ada pengalaman tidak ada permasalahan yang kami hadapi bro. Menghormati leluhur kami lakukan bro semuanya. Itu kan tidak sama sekali bertentangan dengan apa yang berkembang sekarang ini. Kita di SAI sesungguhnya sangat baik bro, galungan, pasang penyor saya selalu kualitas bagus bro, karena kebanggaan diri aja begitu ya. Jadi tetap kita lakukan. Nah, jadi saya berharap bahwa jangan berlebihan berbuat sesuatu yang di luar koridor begitu bro. Yang berlebihan kadang-kadang bisa dicurigai bro oleh pihak-pihak luar ya. Karena tidak semuanya memahami dengan baik ajaran suami ini. Kita yakin itu baik, tapi pihak luar kan belum memahami secara
benar begitu bro. Malah tugas pengurus kadang-kadang memperhatikan ke dalam dan juga memperhatikan keluar kan begitu bro. Ya. Jadi saya bakal sekarang aja bro dengan kasus di Bali, kalau kegiatan sewa yang lain jalan terus khusus di Bali mohon maaf. Kalau di tempat lain Jakarta, Medan, Kalimantan, Sulawesi, go ahead, silakan. Tidak ada problem. Yang di Bali sedang disoroti mana yang perlu kita rem, mana yang kita lanjutkan gitu ya. Dia sama dengan masyarakat setempat di sekitar saya center dan oleh pengurus SSGI, Bro Switra dan kawan-kawan sudah bekerja keras untuk melakukan ini, Bro. Sehingga pemahaman terhadap organisasi kita bisa lebih baik dan lebih baik, Bro. Ini, Bro. Ternyata, kalau ditelusur oleh teman-teman yang pinter, yang ngerti soal organisasi, soal politik, ini juga ada berbau kepentingan-kepentingan lain, begitu. Ya, kita harus hati-hati, bro. Tetapi kita harus tangani dengan wise, dengan bijak, kan begitu. Ya, ya. Saya kira singkatnya begitu, bro. Memang karena organisasi kami berbasis daripada ajaran suami yang universal, organisasi SAI Study Group Indonesia ini memang sangat unik. Karena dengan namanya itu sebenarnya kan ini adalah SAI Study Group. Jadi grup di mana kita akan duduk untuk mempelajari ajaran suami. Dan ajaran tersebut sebenarnya bukan satu agama atau aliran yang baru, tetapi untuk bisa memperkuat fokus kita kepada agama kita masing-masing. Intinya kan ke sana ya, Pak Nur ya. Iya, bro. Iya, jadi itu tantangan yang saya katakan tadi. Kalau soal sebelum berbicara tantangan, sesungguhnya kan harus kita memahami betul tentang ajaran suami ya. Kita tadi disebutkan kesempatan kita belajar ya. Kalau kami di Bali sedang kesempatan ngayah, bro. Bekerja tanpa pamrih itu penting sekali, yakin itu. Yeah. Memperbaiki karma kita, bro. Karma kita selalu kita perbaiki dan terus berbuat kebajikan, bro. Bekal kita nanti ke alam sana itu kan kebajikan, bro. Saya punya mobil, kalau punya deposito kan nggak bisa dibawa pergi, bro. Kebajikan yang kita lakukan inilah sebagai bekal kita nanti. Nah, kalau soal tantangan tadi, kita di SSGI dulu, bro, waktu saya masih aktif dulu, pernah mengadakan survei, bro. Mengadakan survei, surat kita edarkan, apa saja permasalahan yang ada. Ternyata hasilnya seperti yang saya katakan tadi, bro, sesungguhnya semangat yang berlebihan ada di kalangan sebakta kita. Dan adanya orientasi yang berubah seperti bukan spiritual saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan yang diyakini oleh teman-teman itu baik, tetapi sebetulnya tidak pada tempatnya, tidak di organisasi saya gitu, bro. Yeah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada anggapan organisasi sosial padahal untuk donasi, padahal kita tidak seperti itu gitu sesungguhnya, bro. Jadi banyak hal yang perlu kita menjadikan perhatian bagi kita. Saya kira organisasi saya kalau kita baca malah ADART kita sangat jelas, bro. Kita bukan organisasi misionaris, bukan organisasi agama, very clear itu, bro. Bukan sampradaya, malah bukan aliran, bro. Surat terakhir kita yang ditantangkan oleh Bro Switra dengan Departemen Agama itu 3 lembaga Departemen Agama ada Parisade dengan Bro Switra tantangan. Beliau masih sekretaris waktu itu. Kita bukan lembaga donasi, itu clear itu. Dan kita bukan perubah tradisi. Kita malah suami mengajarkan hormati tradisi. Malah hormati hukum di negaramu, kan begitu, bro. Ini kadang-kadang mungkin oleh organisasi lain tidak menghormati tradisi, dicap di Bali sekarang keindia-indiaan dan seterusnya, kayak begitulah sesungguhnya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita organisasi spiritual, lakukanlah sesuatu sesuai dengan kebijakan organisasi yang tertuang dalam ADART, GBAO istilah kita juga, bro. Yeah. Saya harap.
Pak Nur, saya mungkin sekarang ingin mengajak Pak Nur bahas sedikit mengenai satu ajaran suami yang sangat boleh dibilang sebagai mahawakya ya. Itu adalah satu kata yang bahasa Inggrisnya unity atau kesatuan. Mungkin Pak Nur bisa memberikan kita sedikit insight ya, apa yang kita harus melakukan, apa yang secara organisasi, secara bakta, untuk bisa memaintain unity di dalam organisasi kami. Oke, baik bro. Jadi apa ya kalau saya dengan bahasa sendiri, prasyarat agar terjadi unity, ya kita lebih fokus di dalam organisasi saya kan begitu bro. Pertama kita perlu memahami betul dinamika organisasi saya ini. Selalu ada bro. Yang namanya perubahan itu selalu ada. Yang abadi itu justru kan katanya perubahan malah bro. Yeah. Tapi suami mengajarkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan information to transformation kan begitu, itu kan perubahan bro. Benar. Perubahan yang lebih baik. Nah, kemudian dinamika organisasi yang saya maksud, adanya semangat yang berlebihan tadi. Hati-hati. Kita harus sangat hati-hati bro. Sering terjadi sekarang ini yang namanya orang-orang spiritual yang suka ngotot dengan pendapatnya sendiri, itu nampak sebagai ego spiritual. Ini sangat berbahaya bro. Egoisme itu wah sangat berbahaya bro. Dan kemudian sikap aktivitas yang tidak mencerminkan identitas saya sesungguhnya. Sikap kita terlalu sering berlebihan bro, merasa diri dapat ajaran suami yang pancapilarnya salah satu diantaranya non-violent, sudah vegetarian, menganggap diri itu sudah paling hebat bro, menganggap orang yang non-vegetarian itu jelek. Waduh, malah apalagi dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Ini sangat, kalau orang disakiti dengan kata-kata kita, wah, berbahaya yang begini bro. Hati-hati. Kalau kita yakini baik, laksanakan sendiri dulu. Pelan-pelan kalau memang mulai dari saudara, anak-anak, istri, keluarga besar, masyarakat, pelan-pelan lah kita memberikan contoh yang baik bro. Kalau sikap kita yang baik, mereka tentu tidak ada alasan untuk tidak menyukai kita, kan itu sesungguhnya. Nah kemudian kadang ada pihak yang secara ini bro, seakan-akan wacananya, tindakannya itu paling benar gitu kan, memaksakan kehendak bahwa kan ada yang sekarang ini merasa dirinya, oh kami dipilih oleh suami, mohon maaf, dan kami dekat dengan suami, wah kan banyak yang begitu bro. Yeah. Ini meskipun saya tadi sebutkan baru duduk di Wirana, wah kepala besar, no bro, malah tantangan kita lebih luar biasa. Bagaimana meningkatkan sadana spiritual kita, jadi orang Bali bilang pengayah yang lebih baik, jadi servant, jadi apa namanya alatnya suami yang lebih baik, itu seharusnya tunjukkan bro, kan itu sesungguhnya. Nah, kemudian ada pengkultusan bro terhadap suami ini yang berlebihan bro, pengkultusan. Kan ada 3 aspek apa namanya case-nya ini kan sebetulnya beliau mengatakan saya berhubungan direct dengan bakta saya, tidak ada perantara. Jadi kadang-kadang kan di dalam praktek bro, orang mengobati katanya menggunakan apa gambar bapak dipasang besar-besar, diberikan apa resepnya, diberikan wibuti begitu. Wah ini ya kalau dia sembuh, kalau terjadi sesuatu kan namanya suami juga, ini berbahaya sekali. Ada yang begitu bro, dalam praktek itu ada sesungguhnya. Jadi case yang lain sesungguhnya sekarang kan yang terjadi di Persanti tingkat internasional, adanya Mudana Ali bro. Mohon maaf ini saya langsung sebut saja. Itu kan bahwa sesungguhnya sebagai apa namanya di mereka menganggap dirinya sudah atas petunjuk suami lah gitu katakan. Kalau tidak ditunjuk oleh suami itu, sehingga para bakta banyak datang ke sana. Pengurus di Prasanti termasuk kita juga di SSIU diberitahukan hati-hati. Karena teman-teman di Mudana Ali juga datang ke Singapura, malah orang Singapura datang ke Bali, bro. Yeah. Saya direpotkan juga di Bali, bro. Nah, yang model begini inilah sesungguhnya dinamika di organisasi saya yang terjadi, bro.
Nah, kemudian apa prasyarat agar terjadi unity di organisasi? Ini penting, bro, singkatnya. Jadi betul-betul pahami betul ajaran suami kan itu, bro. Termasuk ya kedalaman spiritual para pengurus Indonesia ini kan betul-betul diuji di sini sebetulnya. Diuji di situ, bro. Kemudian yang penting menghormati pendapat orang lain. Kita pendengar yang baik, hormati pendapat, beda pendapat kan sah-sah saja, Bro Wiji. Ya, Beda pendapat itu wajar, Bro, apalagi dalam alam demokrasi. Tapi yang jelas kalau kita di pengurus sekarang ambil keputusan, beda pendapat, kita rembukan, malah tidak harus puting begitu. Bila perlu kita baca lagi ajaran suami, dibaca pedomisasi kita mana yang paling benar ya kita laksanakan, bro. Meskipun kadang-kadang apa keputusan kebijakan organisasi berisiko, ada yang pro dan kontra. Kita yakin kita tidak bisa memuaskan setiap bakta, bro. Pasti itu. Jangan berharap semua bakta seperti sekarang ini. Sekarang ini yang nanti yang mau dibahas, mohon maaf, bro, dibahas bahwa tentang apa yang direncanakan draft yang dikirim oleh SSGI itu tentang posisi kita memilih tidak memilih, ini kan udah pro dan kontra, bro. Ya sesungguhnya sabar, nah tingkat kesabaran kita harus semua tinggi, bro. Kita hargai, kami lihat pengurus sudah berusaha keras, kami menyadari juga beda pendapat itu sah-sah saja begitu, bro, sesungguhnya. Nah kemudian saya melihat itu adanya harus kita nih berusaha mengendalikan rasa ego kita ini. Ya. Ada istilahnya penyakit merasa, bro. Di Bali itu disebut Sapta Timira. Ada 7 penyakit merasa, bro. Merasa ganteng, merasa gagah, merasa pintar, merasa cantik. Ya. Sehingga kita muncul kesombongan, bro. Tinggal yang sudah kita sombong dan sebagainya itu ada 6 namanya sadripu, bro. Kegiatan yang membahayakan seorang manusia. Nah, penyakit merasa inilah yang sangat perlu kita kendalikan sesungguhnya, bro. Merasa diri paling benar, merasa diri dekat dengan begawan. Kan ada yang begitu, bro. Yeah. Kadang-kadang dia merasa berdekat, ya. Jadi, wajib kita semua mentaati ketentuan yang ada di dalam organisasi. Itu dulu, bro. Itu dulu. Sehingga proses unity akan terjadi. Tingkat kesabaran perlu, bro. Jangan memblame orang lain itu salah begitu. Kalau orang memang keliru itu kan manusiawi, bro. Malah saya diajarkan oleh Pak Mohan di dalam Dharma Wacana beliau, don't blame other people. Jangan salahkan mereka, but uplift them. Perbaiki katanya mereka, bro. Kadang-kadang makanya saya punya pengalaman di BPD pernah 7 bulan sebagai PLT, pelaksana tugas direksi, bro, sebagai direktur utama begitu fungsi saya. Bagaimana orang salah menurut ketentuan harus dipecat, bro. Kata hati saya, waduh, memecat orang tuh benar-benar tidak sesuai dengan kata hati saya, bro. Tapi ketentuan di perusahaan tuh mewajibkan begitu, apalagi mereka melakukan fraud, bro. Harus dilakukan. Kami diskusikan, bro. Bagaimana suruh mereka mengundurkan diri dan sebagainya. Kita berhentikan, harus berhenti, bro. Tidak boleh tidak, bro. Tapi yang memecat dengan tidak hormat, habis mereka yang masih muda-muda ini kehilangan masa depan, bro. Ini yang sering ajaran spiritual di bisnis, bro. Pengalaman di bisnis yang sangat banyak, bro. Itu pengalaman saya, bro. Bisnis yang beretika yang pernah bro sampaikan bersama Bro Asok itu waktu dulu itu saya sangat tertarik. Saya dengar dia banyak catat itu, bro. Saya banyak belajar dari teman-teman, dari adik-adik yang lebih junior dari segi umur, tapi pinter dari segi pengalaman begitu, bro. Saya paham. Ya, terima kasih Pak Nur. Tadi ada poin mengenai ego. Saya kira ego ini seringkali suami memberikan kita reminder, ya, peringatan bahwa di mana ada ego di situ saya tidak ada. Dan sebagai bakta, sebagai pengikut atau student daripada ajaran suami, kita semua
harus ingat bahwa organisasi juga berdasarkan ajaran beliau. Di waktu kita menjalankan ajaran beliau, organisasi akan jalan dengan baik. Dan di waktu ada, ibaratnya kalau dibilang virus yang masuk seperti ego, nah di situ pasti ada dinamika dan challenges yang tadi Pak Nur bilang. Semoga kita semua bisa belajar dan kita bisa mendapatkan makna daripada seluruh kejadian yang sedang berjalan. Kami yakin ya Pak Nur ya bahwa setiap perubahan atau setiap situasi ini adalah tantangan untuk memperbaiki diri kita semua ya. Yes bro, betul sekali, betul, setuju saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini akan bermanfaat bagi semua pendengar Media Sai Indonesia. Pak Nur, terima kasih banyak untuk sharing dari Pak Nur, ya kan? Dan mungkin Pak Nur ada mau menambahkan sesuatu bagi pemirsa? Iya, bro, tadi saya katakan di Unisai ini kita kan organisasi tempat kita belajar, bro. Saya banyak sekali belajar dari teman-teman yang dari segi usia lebih muda. Tetapi banyak sekali dari youth yang adult. Sekarang saya banyak, adik-adik kita pinter. Kami yang sudah berusia ini, kadang-kadang banyak ketinggalan dengan apalagi namanya teknologi informasi, bro. Kami gagap, banyak tidak paham begitu. Yang muda-muda, aduh sudah luar biasa. Di bidang bisnis juga, bro. Saya dengar dari bro sendiri sesungguhnya, saya juga berusaha untuk pada waktu kami bekerja di lembaga bisnis, lembaga keuangan, memang harus cari untung, penting itu bro. Kita juga bekerja untuk mencari uang itu perlu kita lakukan itu. Perlu kita lakukan, tapi kan suami mengajarkan, earn money properly. Yeah. Jadi harus kita properly, betul, jangan sampai sembarangan. Kalau orang muslim bilang harus halal apa yang kita lakukan bro. Saya mendapat gaji harus halal, apalagi saya membeli susu, membeli apa untuk anak cucu saya itu harus halal bro. Nggak mau saya memberikan sesuatu hasil corruption, no way bro. Itu yang harus kita perhatikan. Nah kemudian itu baru earn money. How to spend money? Beliau menyatakan spend money wisely, kan begitu beliau bilang. Wisely ya, karena juga di dalam pendapatan kita juga ada hak-hak orang lain, ya fakir miskin istilahnya. Semua agama mengajarkan kita untuk berbuat sesuatu kebaikan. Dan teman-teman di Sebakta sudah banyak sangat maju untuk hal ini. Saya belajar dari teman-teman bro. Program COD di Denpasar, di mana-mana sudah jalan dengan baik. Dulunya enggak ngerti saya. Sekarang ada COD, benar-benar kami terapkan itu. Dan saya pengaruhi, mohon maaf nih, mempengaruhi kawan-kawan di kantor tempat saya bekerja, di BPD tempat saya bekerja. Mereka sekarang itu dulunya ada dana namanya dana sosial bro, CSR itu aja yang diandalkan untuk membantu masyarakat. Tidak mau dari penghasilan sendiri, padahal gajinya relatif bagus dibandingkan dengan di perusahaan lain begitu. Waktu ada kejadian gempa di Lombok, kami ajak mereka melakukan sewa, terkumpul uang ratusan juta bro. Kami ajak mereka datang ke Lombok. Jadi mereka tumben baru sekarang ada begini Pak Nur gitu ya. Jadi dari CSR-nya perusahaan jalan, dari pribadi mereka juga jalan. Kalau datang ke pura, kami ada anggaran kerohanian. Saya itu mereka kumpulkan dengan alat tertentu biar mereka dari kantongnya, dompetnya sendiri keluar bro untuk sewa ke pura untuk perbaikan itu mereka lakukan dan sering terkumpul banyak dan itu sudah menjadi tradisi bro. Jadi saya berusaha untuk membawa pengalaman yang sangat positif di universitas yang saya peroleh ini di luar di tempat ini. Di desa juga begitu bro. Kalau sekarang ini saya jadi diajak di adat bekerja banyak sekarang meskipun saya merasa agak khawatir soal COVID saja sekarang ini bro. Rapat di desa kami lakukan. Karena itulah pengabdian kami kepada warga masyarakat. Terutama di desa. Karena lama saya tidak aktif berkarir di perbankan, di kampus. Sekarang
Saya bayar kekurangan saya itu dengan selalu berbuat baik. Semua tanpa pamrih, bro. Tanpa pamrih. Itu ingin berbuat kebajikan, istilah kita. Om saya Ram, bro. Luar biasa, Pak Nur. Terima kasih, Pak Nur, telah menjalankan ajaran suami demikian, menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga semua pemirsa Media Sai dapat memanfaat dari sharing Pak Nur hari ini. Pak Nur, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, bro. Yuk. Thank you. Para bakta sekalian, baru saja kita menyaksikan segmen dari hati ke hati. Dari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa pengalaman menjadi seorang bakta di Sai Studi Group Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita cermati, serta menyelesaikannya dengan cara Sai. Semoga video tadi bermanfaat. Kita berjumpa lagi di segmen berikutnya minggu depan. Jangan lupa untuk selalu share, komen, dan subscribe channel kita Media Sai Indonesia. Sampai jumpa lagi, Om Sairam.